Tuhan kita adalah Allah yang maha besar, yang penuh kasih, yang pengorbanannya begitu besar untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan pujian yang mengatakan bahwa besar kasih Tuhan, pengorbananmu yang kau berikan terlalu besar. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh datang ke tempat yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ya Tuhan menyertai dan memberkati kami dari awal hingga akhirnya, supaya kita datang boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Memberkati juga peralatan yang kami pakai supaya kami dapat menjangkau
di dunia sosmed, dan boleh anak-anak Tuhan yang mendengarkan boleh diberkati, yang belum percaya boleh percaya akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan sorak-sorai kita di hadapan Tuhan. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian. Datanglah kepada-Nya dengan hati bersyukur. Bye.
umatmu datang merendahkan diri kami dan datang ke pagi ini Tuhan. Kami ingin menikmati persekutuan yang indah bersama saudara-saudara kami dengan Engkau. Kami senang menaikkan pujian kami padamu sebagai tanda syukur kami atas kebaikan Tuhan kami, sebagai tanda sayang kami kepada Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami ketika kami berdosa. Dan kami itu mendengar suara Tuhan, karena firman-Mu segala-galanya bagi kami, bagaikan terang yang kami butuhkan ketika kami berjalan dalam kegelapan. Dunia semakin jahat dan berbagai masalah datang. Iblis menyerang kami dan seringkali menggoyahkan iman percaya kami kepada-Mu. Pagi ini kami mengakui segala kelemahan kami di hadapan-Mu dan memohon kasih karunia. Bila Engkau mengingat segala kesalahan kelemahan kami, tak akan ada habisnya Tuhan, karena tidak ada yang baik dalam diri kami. Jadikanlah mata kami bercahaya agar kami tidak terjatuh dan mati. Bangkitkanlah dalam diri kami kegirangan yang daripada-Mu. Biarlah tulang-tulang kami bersorak-sorai kembali, merayakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin belajar apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu, karena itulah yang menjadi sumber sukacita kami. Oleh karena itu Roh Kudus bicara dengan jelas dan berkuasa tolong kami supaya memahami kehendak-Mu dan melakukannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudah sarapan? Sudah sarapan? Sudah ya? Kalau diet, jangan disarapan Bapak Ibu. Makan siangnya boleh, tapi jangan terlalu. Ini intermezzo. Nah, hari ini kita mau ngomong makanan. Nah, ada yang namanya hierarki Maslow. Nah, jadi ada seorang ilmuwan namanya Maslow, itu menyusun tingkat kebutuhan manusia. Ada 5 tingkatan. Yang paling bawah itu artinya itu yang paling dibutuhkan manusia. Kalau itu belum terpenuhi, manusia tidak terlalu ingin kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar. Itu makanan, pakaian, tempat berlindung. Kalau sudah dapat itu, baru kemudian dia butuh rasa aman. Makanya meskipun bahaya menghadang, kalau dia lapar, orang itu nggak tahan, pasti dia keluar. Saya mengatakan, mati deh. Kok saya juga kalau nggak dapat makanan juga mati. Nah itu dia yang makanan. Jadi yang kedua rasa aman. Yang ketiga rasa dicintai. Jadi kalau belum bisa makan enak, nggak terlalu penting pacaran, nggak terlalu penting nikah. Lalu mau makan aja susah kok. Nah, yang keempat ingin dihargai. Tapi kalau makan aja belum bisa, ngapain pengen dihargai? Makanya orang yang pikirannya kepada makanan bisa berantem, sering bisa cari gara-gara dengan orang lain karena dia nggak jauh-jauh mikir. Nah yang terakhir yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dia nggak nyari apa-apa karena dia merasa sudah punya banyak hal. Dia pokoknya ingin mengabdi aja untuk orang lain. Nah termasuk nih pilpres, pileg gitu. Nah harusnya orang-orang yang itu adalah bukan orang yang masih susah cari makan. Kalau itu nanti
korupsi, tetapi yang sudah memang berkecukupan. Ya makanya kalau di Amerika itu biasanya orang yang maju. Kalau sana kan senator ya, apalagi presiden itu orang-orang yang sudah kaya, pengusaha. Kalau Indonesia belum, jual rumah untuk jadi cara. Apa kata kita mengenai kebutuhan dasar kita itu makan? Nah, Alkitab tidak menyanggah itu kok. Yang penting bagi kita itu makan. Tetapi menariknya, makanan seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan? Nah, mari kita buka Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Kita baca dengan suara keras bersama-sama ya. Ya santai buka kitabnya masing-masing atau HP sucinya, karena slide-nya nggak disiapin. Ulangan 8 ayat 3. Sudah dapat? Bentar, tapi masih cari. Ulangan pasal 8 ayat 3. Bu Kris sudah, Bu Kris? Sudah. 3, 2, 1. Jadi, yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, dia benar. Makanan itu kebutuhan dasar. Bila itu belum terpenuhi, kita sebenarnya belum butuh yang lain. Tetapi bagi kita orang percaya, makanannya yang utama itu bukanlah roti itu atau nasi bagi Indonesia, tetapi apa Bapak Ibu? Firman. Itu yang ingin kita pelajari bersama-sama pada hari ini, bahwa ada yang lebih penting daripada makanan dan minuman jasmani, yaitu firman Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ya. Salaman kiri kanan sambil Anda butuh firman Tuhan. Oke, ya. Nah, apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya? Bahwa kita butuh firman Tuhan sebagai ganti roti. Kita baca Kolose 3 ayat yang kedua. Tidak apa-apa. Ada waktu kita cari. Kolose, Filipi Kolose sebelum apa? Bapak Ibu? Kolose 3 ayat 2. Pendek sekali ayatnya ya. 3, 2, 1. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kita balik ke konsep tadi. Bapak Ibu ngerti mana kan ya? Jadi orang Israel ini kan seperti kita, tegar tengkuk. Sudah bisa lari dari apa? Dari Firaun. Ada film namanya apa ya? Moses apa ya? Tapi ngawur tuh. Mungkin dia mau kreatif sebenarnya dari karang-karang. Jadi orang Israel setelah tulah yang terakhir itu mati kan anak-anak sulung Mesir. Akhirnya Firaunnya nyerah. Pergi deh, Musa, pergi. Pergi deh bawa orang Israel. Saudara, film itu membantu saya mendapatkan gambaran. Orang Israel kan jumlahnya ribuan Bapak Ibu. Jadi bayangkan malam itu semua ambil barang yang bisa
sekedar bisa dibawanya. Habis itu mereka ambil dari tetangga-tetangganya, emas, apa segala macam. Jadi dari tempat-tempat perbudakan itu, tempat apa ya, kerja paksa itu, mereka barengan itu keluar dari kota, kemudian jalan. Nah jalannya menuju ke Laut Merah kan. Habis itu mau dikejar Firaun, mereka mengeluh, ngapain bikin kita mati, dengan balik. Tapi puji Tuhan, Tuhan belah kan, lalu kemudian diberanglah mereka. Habis itu mereka keluar lagi, apa itu? Lapar. Ya, ngapain kita jauh-jauh ke sini kalau kemudian hanya mati di padang gurun. Tapi Tuhan kasih mana? Datangnya dari mana? Dari bawah, dari tanaman, atau dari atas Bapak Ibu? Dari atas. Nah, ini filosofinya. Jadi manusia bukan cari dari apa yang dia kerjakan di bumi, tapi orang Israel diajar untuk bergantung dari atas, bergantung pada Tuhan. Makananmu bukan apa yang bisa kamu lihat di bumi, bukan apa yang kamu bisa kerjakan dengan tangan, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan, datangnya dari atas. Jadi itu yang Tuhan Yesus maksudkan supaya dan Rasul Paulus sampaikan kepada kita untuk bisa kita pahami bahwa kita berkat untuk kita itu bukan dari apa yang kita kerjakan di bumi ini, tetapi seberapa kita bergantung sama Tuhan. Tentu saja kita harus bekerja keras, tetapi yang harus kita pahami adalah kerja keras kita itu sebagai ucapan syukur kita, iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita kalau kita bekerja. Tetapi berkatnya itu dari Tuhan. Bagian dari layanan dari firman Tuhan mengatakan berkat itu diberikan Tuhan pada waktu kita tidur. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Jangan kemudian bilang kalau gitu gak usah kerja dong, karena berkatnya dari atas bukan itu. Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tentu saja dengan bekerja. Nah, bekerjanya ini baik kita sekarang masuk ke Yohanes 4 ayat 3-4. Jadi harus benar dulu pikirannya bahwa berkat untuk saya bukan dari apa yang saya kerjakan, tetapi karunia Allah, kemurahan Allah. Lalu kemudian apa yang harus kita kerjakan nih? Nah, apa yang harus kita kerjakan supaya kasih karunia Allah itu tidak terhambat bagi kita, tercurah bagi kita? Yohanes 4 ayat 3-4. Ini populer banget nih. Sudah dapat Bapak Ibu? Tiga, dua, satu. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang bagian terakhir jangan hilang Bapak Ibu. Sampai dengan menyelesaikannya. Banyak orang sudah memulai mengikut Tuhan Yesus, sudah memulai melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi sayangnya sebagian orang tidak menyelesaikannya, gugur di tengah jalan. Kenapa? Karena kalah pada kekhawatiran, kekecewaan, kegagalan, pengkhianatan manusia, kesulitan keuangan, masalah rumah tangga,
masalah cinta. Padahal Tuhan ingin yang menjadi makanan kita adalah melakukan kehendak siapa? Bapa, sama seperti Tuhan Yesus. Dan itu harus jadi prioritas. Nah, kita bisa dapat contoh yang praktis bagaimana kita menempatkan apa yang ditugaskan Tuhan itu, panggilan kita itu menjadi prioritas bagi kita. Coba kita baca Kejadian 24 ayat 33. Yang ibu-ibu, nah, yang bapak-bapak atau yang pria, tolong cari 1 Samuel 16 ayat 11. Ulangi ya. Yang ibu-ibu baca Kejadian 24 ayat 33. Yang bapak-bapak baca 1 Samuel 16 ayat 11. Yang Kejadian dulu, Kejadian 24 ayat 33. Ibu-ibu, para wanita. Iya. Jadi ini kisahnya adalah hambanya siapa ini? Hambanya siapa yang disuruh? Hambanya Abraham. Disuruh untuk mencari istri buat siapa? Buat Ishak anaknya. Disuruh pergi ke siapa? Ke Laban. Oke? Nah, lalu waktu dia sampai, disuruh makan. Kan kasihan ya, udah dari jauh. Udah dari jauh sampai ke rumah Laban nih. Disuruh makan dulu sama Laban, makan dulu. Ya. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang ku bawa ini. Jawab Laban, silakan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan tugas kita terlebih dahulu daripada memenuhi keinginan kita. Dapat ya Bapak Ibu? Dia mau kerjain dulu tugas itu, baru kemudian dia menikmati makan. Gitu juga dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Harus jadi prioritas. Bukan apa yang menyenangkan hati kita, tapi apa yang diinginkan Allah. Itu yang harusnya lebih menyenangkan hati kita daripada kesenangan kita. Main catur boleh, bernyanyi boleh, melakukan hobi kita, kegemaran kita, ngobrol, ngopi boleh. Tetapi yang menjadi prioritas kita haruslah melakukan kehendak Tuhan. Contoh yang kedua, Bapak-bapak, pria, 3, 2, 1. Ya. Jadi Samuel disuruh untuk mengurapi anak dari Isai, betul? Datang anaknya satu persatu, datang anak-anak Isai. Tapi Tuhan belum kasih tahu kepada Samuel yang ini orang itu. Lah, masih ada lagi kan anakmu? Ada satu, namanya Daud. Lalu Samuel bilang, panggil Daud, kita nggak akan makan sebelum Daud hadir di sini. Ini juga satu contoh bagaimana
Samuel memprioritaskan apa yang menjadi tugasnya, apa yang Tuhan kehendaki daripada keinginannya pribadi. Bapak Ibu, selalu saya ingin kita ingat, hidup kita ini bukan tentang kita, tetapi tentang kehendak Tuhan. Aplikasi banyak. Saudara, mau dihina, mau diludahi orang, mau dimarahin orang. Ingat, ini bukan tentang Anda. Jangan biarkan iblis merusak Anda. Karena firman Tuhan mengajari kita untuk mengasihi orang lain. Supaya apa? Supaya orang lihat, orang ini kok aneh. Saya sudah benci dia, saya sudah hina dia, tapi kok dia tetap mengasihi saya. Hidup ini bukan tentang saya dan Anda. Ketika ada satu posisi yang diperebutkan dua orang, kita salah satunya, tapi kita kalah. Orang itu yang menang. Kecewa, ya wajar namanya manusia. Tapi ingat, hidup ini bukan tentang kita, tapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa dipaksakan, karena itu pasti yang terbaik buat kita. Tuhan akan berikan gantinya buat kita. Nah itu tuh, Bapak Ibu, yang orang dunia tidak akan pernah bisa mengerti. Karena orang dunia mengajarkan, kejarlah cita-citamu setinggi langit, berperanglah sekuatmu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kita kan gitu. Berjuanglah sebisamu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya firman Tuhan katakan, jalanmu bukan jalan. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, maka jalan kita akan semakin sama dengan Tuhan. Makanya makanan itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang harus menjadi makanan kita. Dan terakhir, yang ketiga, tadi kita pikirkan perkara yang di atasnya, lalu kita lakukan kehendak Tuhan itu, karena itu makanan kita. Dan terakhir adalah kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu itu dari, oleh, dan untuk Tuhan. Nah, kita lihat dulu contoh kegagalan manusia untuk memahami ini. Ibrani 12 ya. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu tahu ya bedanya antara Ibrani, Israel, dan Yahudi? Ya, ini sekedar ini aja, sengaja. Siapa yang disebut orang Ibrani? Abraham. Abraham itu disebut orang Ibrani. Abraham punya anak-anak kan? Nah, salah satunya nama anaknya adalah Yakub, betul? Kemudian berubah namanya jadi Israel. Jadi keturunan Yakub lah, keturunan Israel lah yang disebut bangsa Israel. Tapi sekarang yang tinggal tuh di tanah Israel itu namanya siapa? Orang Yahudi. Siapa itu? Yahudi itu dari kata Yehuda, yaitu salah satu anak dari Israel. Dan dari situlah raja-raja
Israel yang kemudian menjadi kerajaan Yehuda itu berasal. Daud, Salomo, terus sampai keturunannya datang sebagai Mesias, yaitu Yesus. Nah, itu. Nah, tadi kita mau baca berapa? Ibrani 12 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sendiri. Bapak Ibu, makanan kita adalah lakukan bukan yang memuaskan hawa nafsu kita. Kalau kita ingin memuaskan hawa nafsu kita, maka kita pasti akan mengecewakan Tuhan. Karena apa yang diinginkan daging itu bertentangan dengan apa yang diinginkan roh. Dan Esau menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus mengutamakan apa yang menjadi keinginan roh, apa yang berasal dari atas, karena itulah makanan yang paling kita butuhkan. Nah, itu mengingatkan kita kepada yang saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu di dunia dan di surga adalah tentang Allah. Roma 11 ayat 26. Roma 11 ayat 26. Sudah sebentar lagi. Roma 11 ayat 26. Kita baca ya. Dapat 3, 2, 1. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis. Dari mana itu yang segala sesuatu adalah dari dan oleh Tuhan? 36 ya, maaf ya. Terima kasih Pak Yohanes. Oh ya, 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan tentang kita, tetapi inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan yang menolong dan yang dimuliakan harus juga Tuhan. Terakhir, nah ini tadi, terakhir. Matius 6 ayat 10 sampai 11. Sebagai kesimpulan. Matius 6 ayat 10 sampai 11. Setiap hari Minggu kita baca. Minta maaf Pak Lukas, tadi Joki itu geser ke kamera HP-nya. Tolong dicek apakah masih benar. Ini yang dikatakan Joki tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dapat ya? Oke, kita baca Matius 6 ayat 10 dan kemudian 11. 3, 2, 1. Karena kami pada hari ini makanan kami ya secukupnya. Perhatikan urutannya. Ini kan doa Bapak kami, urut ya. Sebelum ngomong makanan, apa dulu yang didoakan? Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru setelah itu mintalah makanan. Nggak kebalik Bapak Ibu ya. Baru setelah Tuhan jadilah kehendakmu, baru kemudian
berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Terus yang terakhirnya, lihat, yang secukupnya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk serakah. Tuhan ingin kita ikut apa yang diberikan Tuhan. Karena bagi kita masing-masing ada berkat yang sudah ditangkap Tuhan. Itu yang terbaik buat kita. Makanya ada nasihat firman Tuhan, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi dari apa yang harus kamu pikirkan. Jadi jangan bandingkan karir kita dengan karir orang lain. Jangan bandingkan rumah kita dengan rumah orang lain. Jangan bandingkan motor kita dengan mobil versi orang lain. Karena kalau kamu dapat versi itu, kamu gak akan bahagia kalau memang Tuhan memberikan kamu motor yang kamu miliki sekarang. Jangan pikirkan hal yang lebih tinggi. Secukupnya itu punya arti adalah yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Karena tadi kan jadilah kehendakmu bagiku. Mana Bapak Ibu ingat enggak? Seberapa banyak bisa diambil oleh orang Israel? Kan mana kan setiap hari itu, ya kan? Setiap pagi. Berapa banyak yang boleh diambil orang Israel? Tentu saja mereka bisa kerebutan, serakah, kalau banyak-banyak. Tapi ada gunanya enggak? Tidak. Dan itu enggak ditakar setiap orang sekian yang enggak. Ukurannya apa? Yang cukup untuk kebutuhanmu dan keluargamu hari itu. Nah, itu dia. Hanya hari itu. Jadi kalau bawa banyak-banyak, nggak dihabisin hari itu, busuk dia. Busuk ya. Ada gunanya? Dikumpulkan banyak-banyak? Nggak ada gunanya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari mana ini. Pertama, dari bawah atau dari atas? Dari atas. Pikirkan. Kedua, ketika mereka menantikan berkat dari atas itu, mereka bekerja melakukan berkat Tuhan. Jalan ke kanan. Kita ini kan sedang ziarah ke tanah kanan kita, yaitu surga. Tempat tinggal kita bukan di bumi. Jadi Tuhan yang akan menjaga kita. Bukan. Dan yang ketiga, secukupnya. Secukupnya berarti sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Jangan khawatir, Tuhan akan sediakan. Tapi cari dulu kehendak Allah dan kebenarannya. Dari mana? Dari firman Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita semakin mencintai firman Tuhan. Karena dari sinilah berkat makanan kita itu sebenarnya berasal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pak Yohanes, seperti biasa Pak Yohanes. Mari kita serahkan dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang menolong kami mengerti lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, dan biar Roh Kudus memimpin kami dari hari ke hari untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan sehingga kami bisa berjalan bersama Tuhan. Karena itu yang terbaik, yaitu melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biar kehendak-Mu yang sempurna itu genapi terjadi dalam hidup kami Tuhan. Memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, baik di ruangan ini maupun yang ada di dalam media sosial. Tuhan memberkati sehingga kami semua boleh bertumbuh dalam mengenal Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati Bapak Adri kami Kolon, keluarganya, setiap pergumulan-pergumulannya, bahkan memberkati dari hari ke hari akan menjadi kerinduannya, yang menjadi doa-doanya Tuhan.
Engkau menjawab dan menggenapinya. Terima kasih Bapak. Berkat baik untuk kami semua yang mendengarkan firman Tuhan boleh kami rasakan, kami alami. Hari ini, sepanjang hari ini, bahkan setiap saat. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, sumber berkat dan pertolongan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita saatnya untuk kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan atau persembahan dari belakang dan akan menaikkan pujian berkat anak suci. Untuk secara khusus Tuhan, kami berdoa
saudara kami yang sedang kurang sehat. Engkau menjawab Tuhan, Engkau mengerti apa yang dirasakan. Mungkin letih badannya, lesu badannya Tuhan oleh kesibukan sehari-hari. Namun Tuhan, Engkau kuatkan dirimu, Engkau berikan kesembuhan untuk dirimu, Engkau berikan semangat yang baru, dan Engkau pulihkan kesehatannya seperti sedia kala, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kita boleh tetap melayani Engkau dengan sukacita yang penuh. Engkau berkati kalau anak juga dalam melayani jemaat di tempat ini, dalam menjadi berkat bagi kami. Biarlah Engkau berkati pelayanannya, biarlah Engkau buat dia lebih heran lagi Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, memberkati Mas Michael Bapak Tuhan, memberkati masa depannya di dalam Tuhan ya Bapak, dan memberikan pasangan yang terbaik untuk mereka Tuhan Yesus segalanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga jemaat di tempat ini, keluarga Pak Sandra Kufri, keluarga Mbak Rita, keluarga Pak Yohanes dan Ibu Kris, keluarga yang ada di tempat perlindungan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan, mari Kau melawat setiap keluarga anak-anak di tempat ini. Kau memberkati kehidupan setiap harinya. Kau memberkati kesehatan, Kau memberkati sukacita, Kau melindungi kemanapun kami pergi, kami melangkah Tuhan Yesus. Dan Kau memberikan bagi anak-anak kami kepandaian dalam sekolah, dan Kau memberikan anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Yesus. Kau menjaga, Kau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami Tuhan. Ya Bapa, biarlah segala kekhawatiran kami, segala harapan kami, segala cita-cita kami boleh letakkan di bawah kami. Kau sendiri yang akan menolong, Kau sendiri yang akan menjawab segala perhubungan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati bangsa kami ini dengan damai sejahtera. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan di atas bangsa Indonesia Tuhan. Kau memberkati para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, dan semua jajaran kita terendah. Tuhan Yesus, Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka juga boleh melayani rakyat Indonesia dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan pemilu kami di bulan Februari Tuhan juga kiranya menjaga kami semua rakyat Indonesia dengan hati yang damai, yang penuh kasih, yang penuh damai Tuhan, untuk mewujudkan demokrasi bangsa ini ya Bapak, dan melaksanakannya dengan tertib ya Bapak, dengan damai Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ditinggikan dan Tuhan sendiri yang melindungi dalam pemilihan pilpres kali ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama kami yang hidup. Haleluya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bangkit berdiri dan masing-masing dari kita berkata, aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Esa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang diharu dari yang lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Yesus, sekarang mati dalam dulu dalam kerajaan. Pada hari yang tidak berpulang dari antara dari surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan yang hidup. Masih tetap berdiri, Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Saya Mau Mengiring Yesus. Saya
Bapa di surga, kami bersuka cita oleh karena Tuhan sudah memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun dalam hidup kami, karena firman itulah yang menopang kami, karena firman itulah yang memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kami melalui persekutuan kami hari ini, dan kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami memuliakan nama Tuhan. Kami berjanji kepadamu bahwa apapun yang terjadi karena dunia ini, kami tetap iring Engkau. Dan ya Tuhan selalu memberkati iman kami, supaya kami tidak mudah jatuh, tidak mudah tergoda oleh dunia ini, tetapi kami boleh lurus dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Hati Tabu Bolon yang melayani kami hari ini. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan juga memberkati usahanya, hanya semua bisa berjalan dengan baik sehingga nama-Mu boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Juga berdoa untuk Melly yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga menolong ini. Tuhan berkati juga Pak Poli yang sudah melayani kami. Kami juga berdoa untuk istri hamba-Mu yang sakit beberapa hari ini. Tuhan Engkau pulihkan fisiknya, dan Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, kami patahkan kuasa sakit, penyakit, batuk, pilek, ataupun demam dan hal-hal yang lain. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan memberkati perjalanan kami kembali ke rumah kami. Di sana ada damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita, menasihati kita, supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita untuk masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.